Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Halo, nama saya Maulana Adi Rangga dengan NIM K76244048 dari program studi Pendidikan Ekonomi. saya Dela Putri Indiarti dengan NIM K76244035 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Nama saya Lutfiah dengan NIM K762460 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Kami akan menampilkan video terkait dengan wawasan moderasi beragama untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Dr. Habibie Muhammad Lutfi SSMH. Selamat menyaksikan. Moderasi beragama merupakan sikap atau cara pandang yang seimbang antara pengamalan ajaran agama dengan penghormatan keyakinan lain tanpa membawa agama pada posisi yang ekstrim. Nah, secara terminologis, istilah ini tuh dikaitkan dengan konsep wasotia yang dalam bahasa Arab yang berarti tengah atau pertengahan. Ia menegaskan bahwa pentingnya jalan tengah dalam bertindak maupun bersikap. Tujuan dari moderasi beragama adalah menciptakan sikap yang adil, seimbang, dan tidak ekstrim. Nah, moderasi beragama ini mendorong sikap saling toleransi, saling menghargai, dan menciptakan lingkungan kampus yang damai dan inklusif. Manfaat moderasi beragama yang pertama mencegah konflik kekerasan dan menjaga kerukunan, yang kedua menumbuhkan sikap toleransi, yang ketiga mencegah adanya paham ekstremisme dan radikalisme dalam beragama. Halo semuanya, jadi di sini aku lagi bersama dengan Halo, namaku Arunila Rasulandari dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024. Halo semuanya, di sini saya sedang bersama. Perkenalkan, nama saya Farih Wahyuwardana dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024. Halo teman-teman semuanya, di sini saya sedang bersama. Saya Vino dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 24. Oke, kali ini aku bersama dengan Salsabila Juwana Rahmat dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024. Oke. Kalau bagi saya itu moderasi beragama itu berperan kita bisa tetap menjalankan keyakinan kita walaupun ada perbedaan sama teman-teman di kampus. Kalau menurut saya, moderasi beragama kan sikap yang bukan nggak ekstrim gitu ya. Iya, Jadi tengah-tengah. sikap yang tengah-tengah seimbang. Nah, kalau konteks di kehidupan kampus mungkin adalah kan kalau kampus kan tempat isinya itu ya teman-teman Dari berbagai macam. berbagai macam teman-teman kan. Jadi ada banyak orang lah. Jadi intinya ya jangan memaksakan aja, lebih ke itu sih, karena kan kita juga nggak tahu ya pribadi background orang-orang kan gimana gitu. Dialog itu kan kayak komunikasi, Mas. Nah, komunikasi itu merupakan hal yang paling penting di kehidupan ini, Mas. Jadi komunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menciptakan keharmonisan di lingkungan kampus. Berdialog atau bertukar pikiran dengan teman dari agama yang berbeda tentu akan membuka wawasan kita mengenai hal baru yang mungkin bikin kita jadi kayak, oh gitu ya kalau di agama yang lain. Kalau bagi saya itu mungkin mahasiswa itu bisa membuat kayak postingan. Sekarang kan udah ada sosial media yang banyak kan. Mahasiswa bisa buat postingan yang isinya mungkin ajakan untuk moderasi beragama gitu. Yang jelas tetap itu kita tahu dulu bahwa kita nggak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain, khususnya beragama, karena beragama kan pribadi masing-masing ya. Jadi intinya tetap itu sih, kalau aku nggak boleh memaksakan, terus nggak boleh itu juga menyalahkan, atau mungkin yang misal beda pendapat nih, beda aliran gitu ya, juga mungkin nggak boleh nyalahin juga, itu yang salah, itu nyalahin. Saya sih kalau lebih yang ke lebih untuk belajar, Mas. Misalnya di kelas kita tuh di kelas B itu ada Vino yang beragama Kristen. Misalnya saya sekelompok sama Vino. Nah, biasanya tuh kan agama Kristen tuh beribadah pada saat weekend. Kalau nggak weekend tuh pada saat malam hari. Nah, saat kita
akan kerja kelompok, kita dapat mencari waktu yang dimana tuh si Vino sudah selesai beribadah atau sebelum beribadah tanpa meninggalkan ibadah si Vino itu dan mencari waktu yang pas. Menurut saya, perbedaan keyakinan tidak mempengaruhi hubungan pertemanan karena kita harus mau berteman dengan siapa saja. Tentu, perbedaan keyakinan dalam pertemanan akan memberi peluang untuk kita saling belajar. Kita jadi tahu hal mengenai agama lain yang mungkin sebelumnya tidak kita ketahui. Kalau konflik sama yang teman beda agama itu mungkin belum pernah ya, tapi jangan sampai kejadian. Tapi kalau misalnya nanti suatu saat ada kejadian seperti itu, kita mungkin aku bakal diskusi dulu sama temanku, mungkin juga mengajak teman yang lain untuk menengahi. Kalau saya pribadi sih belum pernah Mas, tapi kalau saya dihadapi situasi seperti itu, yang akan saya lakukan yang pertama itu mencari jalan tengahnya terlebih dahulu. Yang kedua tidak menghakiminya, dan yang ketiga itu introspeksi diri sendiri. Oke, kalau jujur dari saya sendiri, beberapa kali ada diskusi-diskusi ringan gitu loh sama teman-teman. Kebetulan juga di kelas saya sendiri kan yang Kristen, jadi saya juga terbuka aja ke teman-teman. Kalau ditanya juga saya jawab aja. Tapi yang jelas saya juga nggak memaksakan gitulah ke teman-teman yang bener tuh gini, bukan kalian gitu-gitu. Tapi yang jelas ya kita tetap kita kan punya agama masing-masing tuh. Ya kita bertanggung jawab atas agama kita sendiri gitu aja. Kalau saya gitu Mas. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa pendidikan ekonomi telah melakukan praktik moderasi beragama di lingkungan kampus. Walaupun belum sepenuhnya konsisten, namun mereka tetap memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya moderasi beragama di lingkungan kampus.